Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang akhirnya peristiwa yang mengejutkan akan kamu rasakan ya di akhir Desember di penghujung tahun 2022 ini. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat ya Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, terlebih dahulu aku berdoa buat Sagi semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Kita akan lihat cek energi kamu di sini buat Sagittarius. Oke, terbang. Bentar ya. Sagi, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading selanjutnya bisa kebaca energi kamu di sini ya. Nah, kita bercerita tentang kehidupan kamu. Yang selama ini yang kamu rasakan adalah kesedihan, apakah itu kekecewaan, apakah itu penderitaan, beban berat ya. Semua itu pernah kamu alami. Dan di Desember ini kita akan lihat apa hikmah dari semua yang sudah kamu alami itu. Ya. Gimana mungkin kamu berada dalam kondisi yang sulit ya dari segi finansial. Apakah kamu lagi dilema dalam memilih pasangan kamu begitu ya. Dan semoga di Desember ini akan kamu dapatkan pencerahan-pencerahan dan jawaban-jawaban dari semua masalah yang kamu hadapi. Oke. Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada something linger. Is on the way. Ya. Ada sesuatu yang begitu yang bisa dikatakan hal mengejutkan juga ya, atau suatu keajaiban. Hal besar yang akan terjadi nantinya di akhir Desember ini. Yang seperti kita katakan barusan ya, bahwa kamu selama ini merasakan ada suatu kehidupan yang begitu sangat membebani kamu dan akhirnya sesuatu yang besar itu akan datang saat ini. Akan datang. Apakah itu dia akan mengurangi beban hidup kamu? Apakah ini jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kamu ataupun jawaban dari masalah yang kamu hadapi saat ini? Ya, semoga itu terjadi. Oke. Apakah itu tentang percintaan kamu? Apakah itu tentang finansialnya kamu? Ataukah tentang seseorang yang lagi dekat dengan kamu saat ini? Ya. Intinya di sini aku merasakan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di akhir Desember ini. Sesuatu yang besar itu ya harapan untuk demi kebaikan kamu nantinya. Oke, kita akan lihat di sini. Ada the sign. Artinya di sini ya, sebenarnya ada satu hubungan di mana kamu dengan seorang itu ada batasan-batasannya. Apakah di sini kamu menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan, berbeda berbeda usia, atau kamu yang lagi LDRan? Atau di sini kamu menjalin suatu hubungan dengan orang yang mungkin sudah memiliki pasangan. Nah, jadi ada batasan-batasan di sini yang menjadi kendala bahwa antara kamu dengan dia itu tidak bisa bersatu. Tetapi di sini ada hal besar yang akan terjadi. Apakah itu? Ya mungkin kamu di sini akhirnya menyadari bahwa hubungan yang kamu jalin ini, perbedaan yang kamu miliki ini, batasan yang ada di antara kamu dengan dia, akhirnya bisa kamu lepaskan.
Arti kata ya mungkin sebagian dari kamu meninggalkan hubungan itu, atau sebagian dari kamu mungkin menepis semua batasan-batasan itu, dan akhirnya kamu lebih lancar hubungan yang dengan bersama dia, ya itu. Itu yang aku lihat di sini, aku rasakan seperti itu. Ada suatu energi cukup kuat di sini ya, di mana kamu ya mungkin lagi dekat dengan seseorang, tapi seseorang itu ternyata ya banyak bohongnya atau banyak, manipulasinya gitu ya. Atau kamu lagi dekat dengan seseorang yang mungkin orang itu, memiliki suatu pasangan juga atau ada pasangan sahnya gitu ya, atau dia punya istri atau punya suami. Sehingga kamu merasakan bahwa, wah ternyata kita berbeda begitu, ya. Ada yang membatasi kamu di sini, membatasi hubungan kamu dengan seseorang. Dan di sini ada amplak, di mana ya, saat ini kamu lagi membutuhkan sesuatu liburan. Oke, kamu lakukan itu. Kamu lakukan perjalanan kamu untuk berlibur gitu ya. Karena ini sangat kamu butuhkan sekali. Mungkin kamu sudah capek atau mungkin kamu tidak menyadari kerja-kerja terus gitu ya. Mikirin ini, mikirin itu terus-menerus. Tidak ada pernah berhenti mikirin itu ya. Jadi sekarang saatnya kamu butuh membahagiakan diri kamu. Karena dengan begitu akan banyak kesempatan nantinya, akan banyak harapan kamu dalam memperbaiki kehidupan kamu di masa akan datang. Tepatnya ya di tahun 2023 nanti kamu sudah siap menjalani ya hidup kamu selanjutnya, ya, begitu. Nah, mungkin kamu di sini pengen healing, ya udah, kamu di sini punya waktu, waktu apa ya, cuti kamu mungkin masih ada, ya kamu ambil cuti tahunannya kamu. Agar kamu bisa healing, kamu bisa sembuh gitu ya, bisa terlepas dari masalah-masalah yang saat ini kamu hadapi. Nah, itu yang kamu butuhkan saat ini. Bisa dikatakan ini adalah suatu hal yang mengejutkan juga buat kamu, ternyata mungkin ada seseorang yang akan membawa kamu berlibur, atau akan ada nih seseorang ataupun ya teman ataupun saudara ataupun keluarga yang pengen mengajak kamu berliburan. Ya udah, kamu nikmati hari libur kamu, oke? Apalagi di Desember ini yang mungkin, eee, yang merayakan hari Natal, Tahun Baru, ya manfaatkan waktu kamu untuk keluarga. Karena itu akan membuat penyembuhan dalam diri kamu. Masalah-masalah yang kamu hadapi mungkin hilang seketika, ya. Kamu akan bisa mengupgrade energi kamu kembali, energi positif bagi kamu, oke. Nah itu yang aku lihat. Di sini ada choice love. Aku merasakan ada sebuah cinta yang hadir nantinya buat kamu di sini, Sagittarius. Bagi kamu yang lagi single ya, akan hadir seseorang di sini yang bisa membuat hari-hari kamu itu ceria kembali. Ya, seperti pelangi kembali. Itu bagi kamu yang belum memiliki pasangan ataupun lagi single. Bagi kamu yang memiliki pasangan ataupun yang sudah menikah, ada sebuah cinta nantinya yang akan makin tumbuh begitu ya. Makin cinta kamu dengan pasangan itu makin tumbuh, kenapa? Ya mungkin di sini pasangan kamu mengerti nih dengan kondisi kamu, "Wah ternyata aku harus membawa liburan pasangan aku nih, aku harus bisa membahagiakan pasangan aku." Ternyata itu dilakukan dan itu sangat membahagiakan kamu. Atau mungkin di sini akan ada perkumpulan keluarga, di situ banyak cinta nantinya, ya. Atau kamu ketemu dengan orang tua ataupun saudara di sini yang akan bisa membahagiakan kamu ya, seperti itu, oke. Nah, di sini juga ada find your tribe. Akhirnya ya, kamu akan bisa merasakan kebebasan kamu. Itu bagi kamu yang memiliki masalah dan akhirnya bisa terlepas dari masalah itu. Begitu halnya juga bagi kamu yang memiliki satu hubungan, di mana hubungannya itu yang mungkin tidak bisa kamu, eee, apa ya, kamu pertahankan, ya akhirnya kamu bebas di sini dari hubungannya toksik gitu ya, dari orang-orang yang tidak pernah ingin berkomitmen sama kamu. Dan akhirnya itu bisa membuat kamu merasa sangat bahagia sekali. Bisa lepas dari orang-orang yang toksik. Bisa lepas dari orang-orang yang memanfaatkan kamu. Bisa lepas dari orang-orang yang selalu membuat kamu sedih. Ya, begitu Sagi. Nah, itu yang terbaca di sini. Ya, sesuatu yang besar itu bisa dikatakan cinta yang akan hadir. Ya, bisa dikatakan juga kamu yang diajak berliburan.
atau kamu akan dikasih surprise di sini yang akan bisa membahagiakan kamu, ya bisa aja. Oke. Nah, kita akan lihat di sini dengan kata tarot ya. Bagi Sagi yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik Sagi, kita akan shuffle kartunya. Oke. Kita akan cek cerita kamu di sini seperti apa cerita kamu. Selanjutnya, sini banyak sekali ya. Kita ulang kembali. Oke. Ya. Wow, di sini ada Six of Cups. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini ada Six of Cups. Dan di sini juga ada Aries, Leo, Sagi. Masih Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Ada The Magician. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, Sagi, di sini ada Six of Cups. Ini menggambarkan energi masa lalu ya. Kalau bercerita tentang Six of Cups, ada suatu hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang. Tapi seseorang ini adalah orang di masa lalu kamu. Bisa dikatakan di mana kamu yang sudah lama tidak ketemu, atau kamu lagi berkonflik, atau kamu lagi ya pengen healing aja gitu ya. Dan akhirnya di sini ada perbaikan hubungan kamu dengan dia. Itu beberapa dari kamu ya, yang masih menginginkan orang di masa lalu, ataupun orang di masa lalu itu ingin kembali ke kamu. Dan ternyata kamu juga merasakan itu. Itu beberapa dari kamu ya. Nah, dan akhirnya di sini akan ada komitmen yang mungkin dulunya dia itu orang yang punya banyak salah terhadap kamu, akhirnya dia merasakan ya kesalahannya itu pada diri dia dan dia meminta maaf kepada kamu. Ya, itu. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Jadi seseorang di masa lalu ini bisa dikatakan dia mungkin pengen merubah hidupnya dia. Yang dulunya dia mempunyai masalah terhadap kamu ataupun punya masalah dalam dirinya dia sendiri gitu, ataupun dia dulu kekanak-kanakan. Mungkin saat ini dia sudah menjadi seorang yang bijaksana atau sudah menjadi seorang yang ya dewasa lah, begitu dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya dia beranggapan bahwa kamu itulah orang yang mungkin bisa menjadi pasangan hidupnya dia. Ya, karena di sini dilihat dia itu ataupun kamu di sini orang yang sudah sukses dalam segala hal. Makanya mungkin dia melihat kamu ataupun sebaliknya. Ternyata ya kesuksesan kamu itu berefek ke keinginannya dia. Atau mungkin dia sudah melihat, wah ternyata kamu itu sukses ya. Ternyata kamu itu hebat ya. Ternyata kamu ini seperti itu, seperti ini gitu ya. Makanya dia punya keinginan untuk kembali ke kamu. Karena dia beranggapan bahwa kamulah orang yang satu-satunya yang bisa akan peduli sama dia. Ya, yang akan bisa membahagiakannya dia. Itu gambaran dari dia. Ataupun kamu ya sebaliknya. Oke. Nah, di sini juga ada Nine of Wands. Ada sesuatu ya juga di sini. Hal yang tidak terduga juga yang akan datang ya di sini. Bisa dikatakan itu bagi kamu yang tidak menginginkan seseorang yang sama seperti di masa lalu. Artinya orang di masa lalu mungkin kamu tidak menginginkan lagi. Dan kamu lebih menginginkan orang yang benar-benar bisa membuat ataupun merubah hidup kamu. Ya, mungkin selama ini kamu berada dalam kondisi yang begitu berat, beban berat gitu ya, masalah yang banyak, dan kamu berharap akan ada seseorang yang bisa membantu kamu keluar dari kondisi itu, ya. Dan akhirnya seseorang di sini akan ada memberikan satu harapan kepada kamu, atau akan ada seseorang yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Oke.
Itu yang terjadi di sini ya. Di sini akan ada Pack of Pentacles. Ini adalah satu harapan kamu, atau ada seseorang yang akan memulai suatu hubungan bersama kamu, ataukah di sini adalah adanya hubungan, pekerjaan ya, atau ada orang yang mungkin ingin bekerja sama dengan kamu, atau join bisnis, ataukah dia orang yang, ingin menjadikan kamu itu orang yang sukses, atau dia ingin membantu kamu meraih kesuksesan kamu, ya bisa aja. Banyak artinya di sini, yang aku lihat di sini ya. Karena di sini ada sesuatu yang tidak terduga yang akan datang. Makanya bisa saja tiba-tiba aja ada orang yang mungkin membantu kamu. Ada aja nih orang-orang yang mungkin akan membahagiakan kamu. Atau ada seseorang mungkin yang tanpa kamu sadari yang akan memberikan apresiasi kepada kamu. Keberuntungan kepada kamu, keajaiban kepada kamu ya, begitu. Karena di sini ada The Magician. The Magician ini adalah satu gambaran keajaiban. Apa yang kamu inginkan di sini, apa yang jadi, tujuan hidup kamu, akhirnya The Magician ini akan bisa membuktikannya gitu loh. Artinya keajaiban akan bisa kamu raih, oke? Sagittarius. Di sini ada Eight of Swords. Kadang-kala memang ya kamu berada dalam pemikiran yang begitu terpuruk ataupun kayak kayak terjerat ya, terjerat dalam satu kondisi kamu. Kamu mungkin banyak pikiran, kamu tidak bisa berpikir yang apa ya, kayak tidak bisa memikirkan sesuatu untuk perkembangan hidup kamu ataupun, menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kadang-kala kamu seperti itu. Tapi mungkin tiba-tiba aja dengan ada bantuan seseorang ya, akhirnya kamu bisa melepaskan pandangan kamu yang gelap. Nah, akhirnya kamu bisa melihat kembali, melihat peluang-peluang, harapan-harapan kamu itu akhirnya bisa terwujud, ya. Seperti itu buat Sagittarius. Nah, Sagi, kita di sini lihat juga energi orakel kamu ya, seperti apa. Kita akan coba shuffle kartunya. Sagi, tarik ya. Oke. Nah, sama ya di sini. Ada karmic relationship. Oh. Ada ya, bisa dikatakan kamu akan mengalami karmic relationship, itu banyak arti ya. Kalau dari arti, negatifnya, saat kamu pernah mengecewakan seseorang, otomatis kamu juga akan pernah dikecewakan. Begitu juga halnya saat kamu dikecewakan, justru mungkin kamu akan mendapatkan satu harapan, kebaikan buat kamu ya. Karmic relationship, ada hubungan yang mungkin akan kamu bayar di sini, ya. Jika kamu mungkin ditinggalkan, akhirnya mungkin kamu akan mendapatkan pengganti dari dia. Seseorang yang akan meninggalkan kamu. Oke. Dan seseorang yang meninggalkan kamu itu sebenarnya sangat merindukan kamu. Di sini ada krisis, ada missing you, separation, ya. Ada the butterfly. Memang di sini terlihat ada sesuatu hubungan yang mungkin sudah berakhir, tapi seakan-akan ini juga menggambarkan orang di masa lalu. Karmic relationship ini juga bisa dikatakan energi masa lalu yang akan muncul kepada kamu, ya. Nah, dia begitu sangat merindukan kamu. Seseorang di masa lalu ini bisa saja dia bukan teman ataupun bukan pacar ya, atau dia teman bisa saja, atau dia mantan juga bisa. Artinya dia di sini merindukan kamu, atau mungkin dulunya dia menyukai kamu, tapi mungkin apa ya, tidak bisa diungkapkan dia. Karena mungkin banyak batasan-batasan. Apakah dia tadi yang mungkin sudah menikah, ataukah dia mungkin butuh perjuangan dulu mencari nafkah gitu ya, mencari pekerjaan. Makanya dia menghambat, hubungannya bersama kamu ya, seperti itu. Nah, di sini. Dan akhirnya dia sekarang ya mungkin setelah terpisah dari kamu, dia mulai merindukan kamu. Dia mulai mencari sesuatu jalan untuk menuju ke kamu, ya. Itu yang aku rasakan. Oke. Ada seseorang di sini akan memikirkan kamu, begitu sangat memikirkan kamu. Apakah dia di sini membutuhkan kebahagiaan bersama kamu? Ya, bisa saja. Oke, buat Sagi. Nah, itu yang terbaca di sini ya. Jadi sesuatu hal yang
begitu mengejutkan bagi kamu, mungkin kamu tidak menyangka juga orang di masa lalu ini tiba-tiba aja muncul gitu loh. Tiba-tiba aja muncul ke dalam kehidupan kamu. Ya mungkin kamu tidak inginkan kehadirannya, ya bisa saja. Sebenarnya kamu seperti itu. Aku tidak ingin menginginkan kehadirannya karena secara begini Kak, secara begitu Kak gitu ya. Tapi bagaimana mungkin? Ya kadang kala jalan itu harus kamu tempuh dulu. Mau tidak mau kamu harus jalani dulu ya. Dan harus kamu cari solusi bagaimana cara kamu untuk menjauh dia jika kamu tidak menginginkan dia. Tapi jika kamu menginginkan dia, ya itu adalah sebuah jalan yang baik bagi kamu. Jalan kamu akan dimudahkan di sini. Di mana dia begitu sangat merindukan kamu, sangat menginginkan kamu di sini. Yang bisa dikatakan ini karmic relationship, mungkin dulunya dia mungkin sangat membenci kamu, dan sekarang dia justru kebalik mencintai kamu begitu ya. Ataupun sebaliknya di sini, kamu yang seperti itu terhadap dia. Kamu yang begitu sangat membenci dia ya. Ternyata kamu yang sekarang sangat mencintai dia. Jadi kalau saat benci jangan terlalu over. Ya, jangan terlalu sangat membenci orang. Karena benci itu nanti akan bisa berubah menjadi cinta. Ya, begitu. Oke. Buat Sagi, nah mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan kamu akan bisa lebih bahagia menata hidup kamu di tahun 2023 dengan baik ya. Sampai ketemu lagi Sagi, dadah.